Sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya pas gue masih kuliah di semester 5, gue pernah mendapatkan tugas buat ngebuat game di kuliah gue. Dan pada saat itu, gue ngebuat game yang mirip-mirip kayak game Team Badis di PS1. Dimana lu itu bisa kayak ngambil-ngambilin box buat dihancurin. Dan kalau misalkan boxnya itu 1, lu dapet senjata. Kalau 2, lu dapet orang. Kalau 3, lu dapet bom. Dan jangan lupain kalau musuh lu itu juga bisa melakukan hal yang sama kayak lu. Ngambil-ngambilin box, bikin-bikin senjata. Ya, kayak gitu. Dan misinya itu adalah lu harus ngancurin tower musuh. Tapi tower lu nggak boleh hancur. Ya, gitulah. Game ini gue buat dulu selama 6 bulan penuh. Ya, kurang lebih 1 semester lah. Dan sekarang gue bakalan nge-remake game ini dalam beberapa hari. Gue juga mau sudut pandang dari game gue ini adalah TPS, third person shooter. Ya, semacam kayak Fortnite, Free Fire, PUBG kayak gitu. Sebelumnya gue pernah bikin game TPS di video-video gue sebelumnya. Nah, sebenarnya sih gue tinggal copy paste aja nih codingan buat kamera dan player movementnya ke game yang mau gue buat sekarang. Tapi pas gue liat membership gue, ternyata membership gue itu udah lumayan banyak. Jadinya gue putusin buat ngebeli aset pakai uang dari membership. Jadi thank you banget buat kalian yang udah join membership gue. Jadi gue bisa langsung. Nah, gue cukup puas dengan aset ini karena di sini lu udah disediain gitu. Lu bisa pakai FPS, lu bisa pakai TPS. TPS-nya pun ini ada macam-macam. Ada yang kayak gini modelnya, ada juga yang kayak gini modelnya. Kalau yang kayak gini ini lebih kayak Free Fire tadi atau game-game kayak Fortnite gitu. Dan juga lu bisa pakai kayak top down shooter kayak gini. Dan yang ngebuat gue demen dengan ini adalah jalannya itu mulus banget. Kayak di sini gue bisa jalan di terrain kayak enak banget gitu. Yang mana gue nggak bisa lakuin kalau gue pakai script biasa gitu doang. Terus lu juga bisa jalan kayak di tangga kayak gini. Lihat, kayak mulus gitu dia pas jalan di tangganya. Karena kalau misalkan lu pakai script yang kayak gue buat sebelum ini, dia itu pasti bakalan kayak gini. Lihat, dia nggak bisa naik karena ada perbedaan tinggi antara gua sama tangganya. Jadi ya kalau lu mau naik kayak gini, lu harus manual gitu, loncat-loncat. Yang mana ya jelek banget lah kalau misalkan ada di game 3D platformer kayak gini. Jadi gue cukup puas banget sama assets ini. Apalagi lu juga ada tambahan-tambahan kayak ini, Gravity Tunnel. Dimana lu bisa muter-muter tanpa terpengaruh gravitasi. Yang mana gue juga nggak tahu ini scriptnya kayak gimana. Terus juga ada platformer kayak gini. Gue kasih lihat bentar. Nah, lihat nih. Jadi gue bisa naik di sini dan juga dia bakalan ngangkut gue buat ke sana. Yang mana sebenarnya kalau misalkan lu nggak ngoding apa-apa di sini, hasil itu pasti kayak gini. Lihat kapsul itu, anggap aja itu player kita ya. Dia bakalan jatuh ke situ karena dia nggak nyamain velocity kecepatan dari platformer yang ini sama player kita. Jadi dia bakalan jatuh. Yang mana kalau misalnya gue lakukan sendiri berarti gue harus ngoding lagi. Dan males. Nah, buat bikin player ya, dulu itu kan buat 2 dimensi. Jadi dulu itu gue pakai namanya body part. Gue gabung-gabungin dan gue bentuk animasinya. Nah, karena sekarang gue menggunakan 3 dimensi, ya gue menggunakan kapsul aja yang kayak tadi. Cuman gue bungkus pakai material dan juga tekstur. Jadi ya udah gue udah bikin teksturnya di Photoshop. Nah, buat yang nggak tahu ini itu apaan, jadi gampangnya itu adalah kayak kapsul ini, dia bakal dibungkus sama gambar ini. Jadinya itu pokoknya nanti jadi kayak gini. Boom, dia bakalan jadi kayak gini. Nah, tanda X ini adalah ciri khas dari game gue. Ya, walaupun berbeda dikit, tapi intinya sama lah ya. Terus, gue pikir kan ini jadi kayak ninja-ninja gitu kan. Nah, jadi gue juga udah tambahin scroll kayak gini, biar tambah mirip kayak ninja. Nah, karakter gue pun udah selesai gue buat. Nah, nextnya itu adalah gue mau ngebuat player gue biar dia bisa ngambil box ini. Jadi kayak di game Team Badis gitu. Dan dengan sedikit coding, akhirnya player gue bisa ngambil box ini. Wah! Oke, gue nggak tahu kenapa, tapi kenapa kalau gue tiap kali ngambil box ini, player gue gerak sendiri. Lah, ini enggak. Lah, ini udah nggak gerak.
Lah ini gerak. Hah? Lah. Ya, tapi setelah gue benerin posisi dan juga rotasinya, sekarang sih udah aman-aman aja. Udah nggak gerak-gerak sendiri. Nah, buat ngelakuin ini, simpelnya gue itu menggunakan raycast buat ngecek apakah di depan dia itu ada box. Ya, kalau kalian nggak tahu raycast, sistem kerjanya itu jadi kayak gini. Player gue, dia bakalan mancarin kayak laser gitu di depan muka dia. Terus, kalau misalkan lasernya itu mengenai box, maka dia bakalan ngasih tahu kalau di depan dia itu ada box. Dan kalau misalnya gue klik kiri, maka box itu bakalan menjadi child dari si player gue. Sehingga player gue bisa bawa-bawa box ini kemana-mana. Ya, simpelnya gitu sih. Dan sekarang kalau misalkan lu taruh box ini di sini, boom, dia bakalan otomatis naruh di craft-nya gitu. Buat kita bikin-bikin sesuatu nanti di sini. Buat bikin apa? Yang pertama, satu box, dia bakalan munculin shuriken. Ya, belum ada shurikennya karena gue belum codingin. Terus, kalau misalkan lu bikin 2, maka lu bakalan dapet tali. Ya, talinya juga belum gue munculin. Talinya itu buat nanti lu bisa gelantung-gelantungan kayak gitu. Dan kalau misalnya lu munculin 3, lu bakalan dapetin bom. Dan keempat, gue belum tahu mau dapetin apaan. Yang semuanya belum gue buat. Sebelum gue ngebuat senjata-senjata tadi semua, gue ngebuat di atas kanan UI buat senjata-senjatanya. Jadi nanti kalau misalnya lu udah dapet shuriken, dia bakal munculin shuriken kayak gini. Terus lu bakalan munculin bla 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 bla. Nah, buat sistem kayak gini, gue ngebuatnya pakai array yang kalau gue jelasin gue yakin juga pada nggak ngerti. Jadi intinya udah bisa lah. Nah, di sini gue juga udah bikin shurikennya. Dimana shurikennya ini, boom, lu bakalan bisa nancep-nancepin gini. Dan dia bakalan hilang kalau misalkan udah 2 detik gitu. Biar memori lu nggak kepenuhan kalau misalkan shuriken ini muncul-muncul terus. Nah, karena gue udah bisa pakai shuriken gini, rasanya kurang enak kalau misalnya gue nggak nyobain ke musuhnya gitu. Jadi di sini gue udah bikin dummy-nya. Ya, dummy doang. Ini bukan musuh sebenarnya ya. Nah, dummy di sini itu gue pakai di game gue yang on the cliff itu, yang udah terlupakan dan kalian tagi-tagi tapi gue tutup telinga. Ya, pokoknya intinya adalah gue bisa nyerang dummy-nya. Jadi sekarang udah lumayan enak gitulah pakai shurikennya. Jangan kena. Selesai ngebuat shuriken, gue juga ngebuat rope-nya. Nah, rope-nya di sini lu bisa buat kayak gini. Cas, ya buat gelantungan gitu. Tapi gue nggak ngerti kenapa dia itu gelantungannya itu nggak bisa enak gitu, nggak bisa stay gitu. Kalau misalnya udah nyampe bawah, ya jadi kayak trampolin malah. Ya, ini bakalan gue benerin di next videonya. Karena gue juga nggak ngerti kenapa ini. Yap. Nah, terakhir buat hari ini, gue juga udah ngebuat bomnya. Nah, bomnya ini juga gue udah desain dia biar dia bisa nyari musuh terdekatnya. Dan kalau misalkan udah nyampe ke musuhnya, dia bakalan boom, meledak. Tapi kalau misalkan kejauhan, dia bisa aja meledak di tengah jalan kayak gini. Yap. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur jarak musuh sama kita. Terus apa jadinya kalau misalkan musuhnya ada 2? Seperti yang tadi gue bilang, bom ini bakalan ngincar musuh terdekatnya. Yap. Nah. Ya gitulah. Cas. Oke guys, jadi game ini baru gue buat sekitar 2-3 hari. Jadi progresnya baru kayak gitu aja. Ya kedepannya tentunya bakalan ada part-part selanjutnya dari kelanjutan game ini. Jadi buat kalian yang masih penasaran bisa subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa komen pendapat kalian tentang game gue yang ini. Oke? See you guys in the next video. Bye-bye.